Ibu tahu nggak? Harga sembako sekarang naik. Katanya ibu Res kita katanya mau nurunin harga sembako kemarin. Iya, bilangnya juga mau ngebenerin jalan sama jembatan, tapi masih aja tuh sama kayak gitu. Bang bener deh Bu, kayaknya nggak bener. Soalnya lahan yang janji buat kita juga malah dijual sama dia. Ya Allah, kirain cuma gosip doang. Emang bener deh Bu, soalnya lihat aja. Sekarang hidupnya jadi mewah banget, lihat di Instagramnya. Mewah banget kan, jalan-jalan ke luar negeri terus, tasnya juga mewah-mewah. Lihat ini pasti harga makanannya mewah-mewah juga. Iya, sekarang juga jarang berbaur ke masyarakat nih. Iya tuh, kemana aja dia menang gara-gara kita, masa sekarang lupa? Lain kali udah jangan mau ya Bu ya, kalau misalnya diiming-iming sesuatu, apalagi kalau dikasih bansos ataupun amplop, udah jangan diterima lagi ya. Reskita Maharawati, dia adalah generasi muda yang menyalurkan dirinya sebagai calon Bupati Kabupaten Konoha. Hari-hari kampanye sebelum pilkada, dia dan asisten pribadinya gencar dalam melakukan berbagai cara agar dia bisa menang dalam pilkada dan tentunya bisa menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Konoha. Ibu, ini ada data dari beberapa kecamatan, tetapi ada beberapa kecamatan yang Ibu tidak kemungkinan untuk menang, Bu. Ini ya, kenapa nih? Karena ada paslon lain dari kecamatan tersebut. Kalau mau tahu gimana pun caranya, saya harus menang di semua kecamatan ini. Kalau perlu, kamu tambahkan bansos dan amplopnya untuk masyarakat itu semua. Baik Ibu, tetapi dana yang Ibu berikan sepertinya kurang. Urusan dana mah gampang, biar nanti saya yang urus. Kalau saya udah dapat, saya langsung kabarin kamu dan langsung disalurkan ya ke masyarakat. Baik Ibu. Oke. Halo Pak, saya boleh minta tolong tambahan dana nggak ya untuk saya kampanye? Tenang aja Pak, nanti kalau saya menang, Bapak pasti dapat. Baik, terima kasih ya Pak. Kalau sudah dikirim, tolong kabari saya. Terima kasih. Wah, udah masuk nih. Beberapa hari sebelum pilkada, Reskita Maharawati menemui Ketua KPU Kabupaten Konoha untuk membicarakan sesuatu perihal pencalonan dirinya sebagai calon Bupati Konoha. Tentunya dengan memberikan suap yang diberikan Reskita kepada Ketua KPU Kabupaten Konoha, Reskita meminta bantuan agar dirinya bisa menang dalam pilkada. Sesuai dengan instruksi dari Reskita, sang asisten pribadinya pun sudah mulai menyiapkan bansos dan amplop yang nantinya akan diberikan kepada para warga, agar nantinya para warga memilih Reskita sebagai calon Bupati Kabupaten Konoha. Gimana? Udah cukup dananya? Sudah kok Bu, sudah lebih dari cukup. Oke, tolong langsung disalurkan ya. Baik Ibu. Bu Wiwin dan Bu Kokom, seorang ibu rumah tangga yang diberi bansos dan juga amplop oleh asisten pribadi dari Reskita, tentunya para ibu-ibu tersebut akan memilih Reskita nantinya pada saat pilkada. Mereka memilih tanpa memikirkan dampak jangka panjang dari calon yang mereka akan pilih tersebut.
Saudara-saudara sekalian, hari ini adalah hari yang sangat bersejarah bagi kita semua. Dengan rasa haru, bangga, dan penuh rasa tanggung jawab, saya berdiri di sini di hadapan ibu, bapak, dan saudara-saudara semua untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada saya dan seluruh tim. Kemenangan ini bukanlah milik saya pribadi, melainkan milik seluruh masyarakat yang telah berjuang bersama-sama demi mewujudkan perubahan yang semua kita impikan. Saya menyadari bahwa kepercayaan yang telah diberikan ini adalah amanah yang sangat besar. Oleh karena itu, saya berjanji akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi, keikhlasan, serta komitmen untuk selalu mengutamakan kepentingan rakyat di atas segalanya. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, marilah kita bersatu padu, bahu-membahu untuk membangun daerah yang kita cinta ini menjadi lebih baik, lebih adil, dan juga lebih sejahtera. Lihat ibu-ibu, nih ada notif dari Facebook. Katanya ibu Res kita korupsi. Oh, ini juga ada beritanya Bu di bawahnya. Katanya lagi masa penyidikan di KPK. Astagfirullahaladzim. Semoga diusir deh ya biar masuk penjara. Amin deh, semoga aja ya. Pesan yang dapat kita ambil dari video tersebut adalah sangat penting untuk menanamkan jiwa anti korupsi dan juga jiwa integritas yang tinggi pada masyarakat, agar kita bisa memberantas korupsi khususnya pada saat pilkada ataupun pemilu lainnya. Seperti yang kita ketahui bahwa korupsi adalah tindakan yang menghalalkan segala cara untuk menyenangkan ataupun menguntungkan dirinya sendiri. Contohnya dalam video tersebut yaitu pada saat bupati itu memberikan menyuap agar dia bisa menang pilkada dan juga memberikan bansos ataupun uang kepada masyarakat agar dirinya bisa menang pada pilkada. Faktor-faktor korupsi itu ada beberapa macam, salah satunya yaitu karena kebiasaan hidup yang mewah ataupun kebiasaan hidup yang konsumtif. Contohnya pada saat bupati terpilih tersebut justru menggunakan uang kas daerah untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan masyarakat. Itu dikarenakan karena ada sifat tamak dan juga sifat yang rakus. Dan masyarakat kita ini masih kurang menyadari bahwa dia juga terlibat dalam kasus korupsi. Contohnya pada saat dia menerima uang bansos ataupun uang lainnya dari para calon, dan itu sama saja kita mendukung tindakan korupsi. Lalu, apa sih dampak dari perilaku korupsi itu? Yang pertama, ada dampak terhadap ekonomi, di mana korupsi bisa menyebabkan ekonomi suatu bangsa menjadi buruk. Harga barang jadi mahal, kualitasnya standar, bisa menurunkan pendapatan negara, dan juga bisa meningkatkan hutang negara. Selanjutnya, ada juga dampak pada sosial dan kemiskinan masyarakat, seperti terbatasnya akses bagi masyarakat yang kurang mampu, mahalnya harga pelayanan kesehatan, dan bisa meningkatkan kriminalitas. Untuk memberantas tindakan korupsi, kita bisa menerapkan sikap-sikap anti korupsi. Contohnya seperti jujur, berani untuk mengungkapkan kebenaran, disiplin, patuh pada peraturan, belajar untuk hidup mandiri, sederhana, dan berani untuk menegakkan keadilan. Selain menerapkan sikap-sikap anti korupsi, kita juga bisa menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi. Contohnya mengontrol kebijakan yang tepat untuk memberantas ataupun mengeliminasi semua bentuk korupsi. Lalu ada kewajaran serta kebijakan. Kebijakan yang tepat ini berguna untuk mengontrol agar tidak menyimpang yang bisa nantinya menyebabkan korupsi. Lalu, bagaimana sih kita bisa memberantas korupsi terutama pada saat pilkada atau pemilu, yaitu bisa menggunakan jalur penal atau jalur hukum pidana dan juga jalur non-penal, yaitu jalur di luar hukum pidana, seperti menitik beratkan pada promotif dan preventif. Lalu ada cara lain untuk memberantas korupsi seperti mengontrol lingkungan sosial pada anak, lalu ada pencegahan di sektor publik, contohnya seperti mewajibkan para pejabat publik untuk melaporkan jumlah kekayaan mereka.